Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Amin Basri, SPDI MPD selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelas 2D Pagi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Eni Supriyanti selaku moderator dan presentator. Kemudian ada Nur Khaira, Muhammad Arifin Siregar, Utami Nurul Huda, Nur Sri Amaya, dan Sabita Humaira Azara. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Sastra. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Sabita Humaira Azahra. Kepada Sabita kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Humaira Azahra akan menjelaskan tentang pengertian sastra dan hakikat sastra. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian sastra. Sastra ialah suatu cabang kesenian yang menggunakan bahasa sebagai medium atau sarananya. Sedangkan arti dari hakikat karya sastra adalah rekaan atau yang lebih sering disebut imajinasi. Imajinasi dalam hakikat karya sastra adalah imajinasi yang berdasarkan dengan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khaira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai fungsi sastra. Sastra memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi reaktif. Fungsi reaktif adalah fungsi hiburan yang diberikan oleh sastra melalui cerita, puisi, maupun dialog drama. Banyak pembaca yang merasa senang membaca sastra karena terhibur dengan dunia baru yang dibangun oleh sastrawan dalam karyanya. Yang kedua, ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif adalah fungsi yang akan membuat pembaca mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam karyanya. Karena sejatinya sastra adalah membahas tentang berbagai aspek kehidupan yang bisa membuat pembacanya merasakan hal-hal yang sulit dirasakan secara nyata. Misalnya, kita menjadi tahu sejarah Indonesia berkat membaca karya-karya sastra. Yang ketiga, ada fungsi estetis. Fungsi estetis adalah fungsi sastra yang dapat memberikan keindahan kepada pembacanya, atau fungsi estetis merupakan fungsi keindahan dari dalam karya sastra yang ditampilkan melalui penggunaan bahasa-bahasa yang indah dan memikat. Yang keempat, ada fungsi molaritas. Fungsi molaritas adalah sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk. Karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi religius yaitu fungsi sastra yang dapat menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Sastra adalah hasil dari budaya masyarakat, artinya masyarakat yang beragama sudah seharusnya menyusun karya sastra yang memberikan perspektif tentang agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat sastra. Manfaat sastra yaitu 1. Sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisahan yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkannya. Kedua, sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembaca melalui pengalaman hidup para tokoh dalam ceritanya. Ketiga, sastra mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai, tradisi, budaya, dan generasi ke generasi. 4. Sastra dapat menjadikan manusia lebih berbudaya. Sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat
yang digambarkan dalam karya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai sifat-sifat sastra. Yang pertama itu ada sastra yang bersifat dunia dalam kata. Dunia yang diciptakan, dikonstruksikan, diabstraksikan, dan dijelaskan melalui kata-kata, dan melalui bahasa harus ada referensi ke dunia nyata. Setidaknya apa yang disampaikan dalam sastra itu memiliki kesamaan dengan hal-hal yang di dunia nyata. Kemudian yang kedua, sastra yang bersifat otonom. Maksudnya itu karya sastra memiliki hak untuk tidak dikait-kaitkan dengan dunia lain di luar karya sastra itu sendiri. Yang ketiga, sastra tanda bahasa yang terus disemantikan. Artinya bahasa sastra memiliki makna yang berlapis. Ada juga yang keempat, sastra adalah satu keseluruhan yang padu. Maksudnya itu suatu karya sastra lengkap di dalam dengan dirinya sendiri. Yang kelima, sastra adalah multi-interpretasi. Maksudnya, sastra berhak mendapat bermacam-macam penafsiran, karena memang bahasanya itu cenderung membuka peluang untuk hal tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursri Amaya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yang dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang materi ragam sastra. Ragam sastra dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada ragam bentuk dan ragam isi. Nah, di dalam ragam bentuk dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada prosa. Prosa adalah bentuk sastra yang digunakan dengan menggunakan bahasa bebas dan panjang, tidak terikat oleh aturan-aturan seperti puisi. Ya, nah yaitu contohnya hikayat, legenda, dongeng, dan lain-lain. Yang kedua ada puisi. Puisi adalah bentuk sastra yang digunakan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan ada kalanya puisi ini indah atau puitis. Yang ketiga ada drama. Drama yaitu bentuk sastra yang digunakan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, dan disajikan menggunakan dialog atau monolog. Yang keempat ada prosa liris. Nah, prosa liris ini adalah bentuk sastra yang disajikan seperti bentuk puisi, namun menggunakan bahasa yang bebas, terurai seperti pada prosa. Nah, selanjutnya yaitu bagian kedua, ragam isi. Nah, di ragam isi juga dibagi lagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu epik. Epik adalah karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikutkan pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Nah, yang kedua ada karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Yang ketiga ada didaktif. Didaktif adalah karya sastra yang lainnya, karya sastra yang isinya mendidik penikmat atau pembaca tentang masalah moral, tata krama, masalah agama, dan lain-lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu dramatik. Dramatik yaitu karya sastra yang isinya melakukan sesuatu kejadian, baik atau buruk, dengan pelukisan yang berlebih-lebihan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.